Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hong Swantiastu. Kepada Bapak Presiden terpilih, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan wakilnya Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla yang saya hormati. Kepada Mas Media, baik cetak maupun elektronik yang saya hormati. Kepada seluruh pemirsa televisi, dimanapun Anda berada, yang saya hormati. Kepada seluruh rakyat Indonesia umumnya, terutama generasi muda dari kota hingga pelosok-pelosok desa di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, yang saya hormati. Perkenalkanlah, nama saya Haryoto dari Putra Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Tutup Ngisor, Sumber, Ndukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Izinkanlah rakyat kecil ini untuk menyampaikan pesan-pesan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tetapi sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelancangannya menyampaikan pesan-pesan yang panjang lebar. Kami merupakan bagian dari seluruh rakyat Indonesia yang mencintai tanah airnya. Putra Gunung Merapi ini bukanlah seorang politisi dan bukan atas nama suatu organisasi, tetapi atas nama pribadi diri saya sendiri yang merasa prihatin yang berkepanjangan. Mengapa bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini carut marut? Mengapa bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini terpuruk? Baik terpuruk di mata rakyatnya, terutama rakyat kecil, terpuruk di mata bangsa-bangsa lain, lebih-lebih terpuruk di mata Tuhannya. Padahal Allah SWT telah melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya dengan menitipkan suatu kekayaan alam Indonesia yang berlimpah, sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi besar, alamnya dengan tanahnya yang subur, alamnya yang indah nan elok, mayoritas penduduknya adalah muslim terbesar di dunia, dan Allah telah memberikan wali 9 di tanah Jawa khususnya untuk bangsa Indonesia umumnya. Seharusnya bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini menjadi suatu bangsa yang besar, yang kaya raya, yang makmur, yang maju, yang jaya, yang sejahtera, yang mandiri, yang berdaulat, yang beriman kepada Tuhannya, yang banyak sedekahnya, serta menjadi bangsa dan negara Republik Indonesia yang rahmatan lil alamin, bagi alam semesta, bagi sesamanya, tanpa pandang bulu agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang kita lihat selama ini, foto-foto kemiskinan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, banyak yayasan yatim piatu yang kekurangan dana, sehingga banyak yatim piatu terlantar, anak jalanan berkeliaran di mana-mana. Banyak rakyat kecil berbondong-bondong berebut uang zakat 50.000, harus menelan banyak korban. Banyak rakyat kecil yang berbondong-bondong berebut daging setengah kilo, harus menelan banyak korban. Banyak ada orang Indonesia yang sakit busung kelaparan. Banyak anak-anak bangsa yang kesulitan mencari kehidupan, sehingga hidupnya tidak terarah. Bahkan ada yang stres. Banyak anak-anak bangsa yang kesulitan mencari kehidupan atau hidupnya terlunta-lunta, akhirnya mengadu nasib dengan berbondong-bondong mengemis-ngemis di negeri orang tanpa bekal pengetahuan dan keterampilan. Tentunya di sana mengharapkan kehidupan yang lebih baik, tetapi kenyataannya di sana malah menjadi bulan-bulanan, cacian, hinaan, cemoohan, teraniaya, bahkan nyawanya terancam melayang. Sebanyak 119 anak bangsa terkena hukuman mati, hukuman gantung di negeri orang. Sudah tidak layakkah negeri ini hanya sekedar untuk mencari sesuap nasi untuk anak bangsa? Dan ironisnya lagi, hutang Indonesia yang menumpuk, setiap tahun disibukkan dengan subsidi BBM, setiap tahun disibukkan dengan defisit anggaran belanja negara. Kemanakah kekayaan alam Indonesia yang telah dititipkan Allah SWT kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama ini larinya? Kemanakah kekayaan alam Indonesia yang telah dititipkan Allah SWT kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama ini larinya? Mungkin budaya-budaya, moral, mental,
bangsa Indonesia yang tidak terpuji, yaitu politisi, birokrasi, pejabat-pejabat tinggi yang sukanya diberi dan memberi atau suap menyuap. Ketika mencalonkan menjadi politisi, TNI, Polri, pegawai negeri harus mengeluarkan uang puluhan, ratusan juta. Sementara apabila diterima akan terjadi regenerasi korupsi. Padahal korupsi merupakan momok dan musuh terbesar bangsa Indonesia, di mana merajalela korupsi. Di mana-mana silih berganti tiada berakhir. 2. Korupsi jelas-jelas menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil. 3. Korupsi tidak memberikan contoh dan teladan kepada generasi muda Indonesia. Padahal tulang punggung bangsa dan negara Republik Indonesia untuk yang akan datang ada di pundak generasi muda saat ini. 4. Korupsi telah mencemarkan agama-agama di atas muka bumi ini, terutama agama Islam yang mayoritas di Indonesia dan terbesar di dunia ini. 5. Korupsi membuat image bangsa Indonesia buruk di mata bangsa-bangsa lain. 6. Korupsi membuat pembangunan bangsa terkendala. 7. Korupsi membuat prestasi-prestasi anak bangsa, baik di tingkat regional maupun internasional terganggu. Sebenarnya tidak pantas bangsa dan negara Republik Indonesia yang besar dengan berpenduduk 250 juta di tingkat SEA Games kita di peringkat 4. Seharusnya kita di tempat yang terhormat. 7. Korupsi telah mengkhianati berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan agar seluruh rakyat Indonesia hidup bersatu, rukun, aman, damai, hidup layak, hidup berkecukupan, hidup sejahtera. Wahai koruptor korupsi, janganlah kau bahagia di atas penderitaan rakyat Indonesia. Banyak anak-anak bangsa berbondong-bondong mengemis-ngemis di negeri orang tanpa bekal pengetahuan dan keterampilan. Wahai koruptor korupsi, sadarlah bahwa bangsa dan negara Republik Indonesia ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia melalui keprihatinan, penderitaan yang berkepanjangan, pejuang-pejuang berjuang sampai titik darah penghabisan, berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu nyawa melayang demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara kau koruptor korupsi, foya-foya, jalan-jalan ke luar negeri, ke Bali. 1. Dengan maraknya korupsi di mana-mana, silih berganti tiada berakhir. 2. Budaya-budaya, moral, mental bangsa Indonesia yang tidak terpuji. 3. Anak-anak bangsa berbondong-bondong mengemis-ngemis di negeri orang tanpa bekal pengetahuan dan keterampilan. 4. Hukum tidak berlaku, hanya berlaku kepada yang lemah. Keempat tersebutlah yang membuat bangsa dan negara Republik Indonesia buruk di mata rakyatnya, terutama rakyat kecil, sehingga tidak sedikit warga negara Indonesia yang merasa apatis terhadap negerinya sendiri. Banyak generasi muda Indonesia yang kurang bangga, kurang cinta terhadap negerinya sendiri. Sedangkan di mata bangsa-bangsa lain, efeknya 1. Ketika kita membahas kepulauan perbatasan, diplomasi kita selalu kalah. Ketika ada event-event besar di dalam olahraga, kita selalu kalah. 3. Bangsa Indonesia dijadikan sarangnya narkoba oleh penyelundup-penyelundup bangsa asing karena mereka tahu persis karakter bangsa Indonesia yang mudah disuap, lemah imannya, dan lemah hukumnya. 4. Ketika kita bekerja di perusahaan asing atau di negara lain, kita selalu digaji dengan rendah. Padahal kualitas kita tidak jauh berbeda dengan bangsa-bangsa lain. 5. Ada suatu iklan yang mempromosikan dijual seorang wanita negara Indonesia dengan harga murah. Kelima tersebut adalah reaksi bangsa lain terhadap keberadaan bangsa kita selama ini. Kita tidak bisa menyalahkan reaksi bangsa lain. Belum lagi di mata Tuhannya, Allah tidak memberikan rahmatnya, ridhonya, berkahnya dengan keempat tersebut di atas. Maka mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada politisi, birokrasi, pejabat-pejabat tinggi. Utamakanlah kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi, golongan,
partainya, elit politiknya, demi memikirkan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia dari segala keterpurukan. Mohon doanya, mohon dukungannya kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda dari kota hingga pelosok-pelosok desa di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, agar Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun. 1. Mampu, jujur, cerdas, tegas, mempunyai integritas, amanah, dan merakyat. 2. Selaras dengan impian, harapan, doa, keinginan seluruh rakyat Indonesia. 3. Mampu dan berani memberantas korupsi yang merajalela di mana-mana silih berganti. 4. Mampu dan berani memberantas budaya-budaya, moral, mental bangsa Indonesia yang tidak terpuji. 5. Mampu dan berani menegakkan hukum walaupun berisiko sangat tinggi. Bahkan kalau kita kepingin sejajar dengan Singapura, Malaysia, Cina, hukuman gantung, hukuman mati kepada koruptor kelas kakap, gembongnya narkoba, dan lain sebagainya. 6. Mampu memajukan harkat martabat bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain. 7. Mampu menciptakan industri kreativitas di segala bidang, bukan hanya bidang tertentu. 8. Mampu menciptakan seluruh rakyat Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, bukan menjadi tamu di negerinya sendiri. 9. Mampu melindungi yang minoritas, terutama di dalam kekusuhan beribadah, yang selama ini selalu diganggu oleh gerakan teroris atau gangguan-gangguan lainnya. 10. Mampu mempelopori untuk meningkatkan kualitas umat muslim Indonesia yang mayoritas dan terbesar di dunia ini, untuk menunaikan perintah-perintahnya Allah, baik yang wardu, yang sunnah, dan menjauhi larangan-larangannya. Yang sunnah adalah sholat tobat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, puasa Senin Kamis, sedekah, dan lain sebagainya, untuk menyambut bangsa dan negara Republik Indonesia menjadi bangsa yang dolbatun, toyibatun, gofur, serta menjadi bangsa dan negara Republik Indonesia yang rahmatan lil alamin, bagi alam semesta dan bagi sesamanya, tanpa pandang bulu agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, agar bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ini mampu berpartisipasi untuk menyelesaikan konflik-konflik di belahan bumi di seluruh dunia. Umat muslim yang mayoritas ini selalu dicemari oleh gerakan teroris. Dan yang kedua, selalu dicemari oleh politisi, birokrasi, pejabat-pejabat muslim Indonesia yang suka korupsi. 11. Mampu menjunjung tinggi seorang petani, pedagang, nelayan, peternak sebagai tulang punggung pangan nasional. 12. Mampu mensejahterakan buruh-buruh Indonesia dari tenaga kontrak menjadi tenaga permanen. Karena masalah kemiskinan bangsa dan negara Republik Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi tanggung jawab kita orang kaya, terutama pengusaha-pengusaha. 13. Mampu mensejahterakan pelaut-pelaut Indonesia yang banyak syaratnya, banyak risikonya, untuk menjaga lautan Indonesia yang sangat luas. 14. Mampu memberikan motivasi, apresiasi yang sangat tinggi, fasilitas kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang sedang duduk di bangku SLTA maupun perguruan tinggi, yang mampu meraih Olimpiade Fisika, Kimia, Matematika, Sains dan Teknologi, dan lain sebagainya, yang mampu bersaing dengan anak-anak bangsa di seluruh penjuru dunia. 15. Untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa dan negara Republik Indonesia yang begitu kompleks, yang begitu besar, yang begitu berat, harus melalui ilmu-ilmunya Allah SWT. Karena sumbernya ilmu, datangnya dari Allah, tentunya harus dekat dengan pemimpin-pemimpin umat beragama. 16. Mampu memberikan petunjuk, nasihat, pengarahan kepada generasi muda Indonesia untuk mencapai suatu kemakmuran, suatu kekayaan. Janganlah menjadi seorang politisi, karena dijamin pikiran sehatnya tidak akan jalan. Tetapi jadilah seorang pengusaha yang mampu menciptakan industri kreativitas di segala bidang, yang mampu bersaing di pasaran global.
Lebih-lebih antara bangsa Indonesia yang begitu besar dengan jumlah pengusaha sangatlah tidak seimbang. 17. Mampu menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dunianya, unggul akhiratnya, sehingga Indonesia siap mengekspor sumber daya manusia Indonesia dengan tenaga terampil, tenaga ahli ke seluruh penjuru dunia. Dan kedua, mampu mengolah kekayaan alam Indonesia yang telah dititipkan Allah SWT kepada bangsa dan negara Republik Indonesia, mampu diolah oleh putra-putri bangsa Indonesia untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. 18. Mampu memeratakan pembangunan nasional antara kota dengan desa, antara Pulau Jawa dengan luar Jawa, antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, terutama di daerah perbatasan yang sering terjadi kecemburuan sosial. Di negara tetangga kita sibuk dengan pembangunan nasionalnya sehingga menyejukkan seluruh rakyatnya, sedangkan di negeri kita yang kita cintai sibuk dengan urusan korupsi yang tak kunjung berakhir. 19. Mampu menggalakkan kelompok pencapir kembali karena saat itu Indonesia mampu surplus beras terutama di daerah Sulawesi. 20. Mampu menciptakan ekspor Indonesia setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, dan menekan impor serendah-rendahnya agar defisit anggaran belanja setiap tahunnya mampu diatasi. 21. Mampu melindungi dan mengembangkan penghijauan alam Indonesia, terutama hutan tropis, dari ancaman pemanasan global. 22. Mampu dan melindungi untuk mengembangkan seni tradisional Nusantara dari Sabang sampai Merauke. 23. Mampu mempelopori untuk mempunyai impian, harapan, doa, keinginan, ambisi untuk meraih medali emas sebanyak-banyaknya, baik ketika SEA Games, Asian Games, Olimpiade. Yang terakhir ada putra-putra bangsa Indonesia mampu berkiprah di Piala Dunia untuk yang akan datang. Lebih-lebih tahun 2018 Indonesia dijadikan tuan rumah ASEAN Games yang ke-18. Kita harus mampu meraih medali emas sebanyak-banyaknya dan mampu meningkatkan kualitas sebagai tuan rumah di mata negara-negara Asia khususnya dan di mata dunia umumnya. 24. Mampu mensejahterakan atlet-atlet yang telah menjadi pahlawan lapangan, terutama peraih medali emas Olimpiade, untuk diberikan kesejahteraan seumur hidupnya. 25. Mampu memberikan perhatian khusus kepada olahraga, terutama bulu tangkis, agar supremasi bulu tangkis Indonesia segera kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi seperti sedia kala. Saat itu Indonesia dijuluki kandangnya Piala Thomas oleh dunia internasional. Tetapi sayang, sejak 2004 sampai saat ini, baik Piala Thomas, Uber, Sudirman belum pulang-pulang ke Indonesia karena bisa mengharumkan nama bangsa dan negara Republik Indonesia di kancah internasional. 26. Mampu mensejahterakan TNI, Polri sebagai tulang punggung keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia, baik dari ancaman dalam negeri maupun luar negeri. 27. Mampu mempelopori untuk membangkitkan bangsa dan negara Republik Indonesia dari segala keterpurukan. 28. Mampu memberikan hiburan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda saat ini dan yang akan datang, suatu prestasi-prestasi anak bangsa di kancah internasional yang mampu menghibur anak bangsa agar tumbuh rasa cinta, rasa bangga terhadap tanah airnya, bukan dihibur dengan korupsi-korupsi yang silih berganti tiada berakhir. 29. Ini hanya sekedar suatu usulan dari rakyat kecil, terutama pribadi diri saya sendiri, ditujukan kepada anggota DPR atau anggota legislatif selaku penyusun undang-undang agar sistem pemilu diberlakukan seperti Indonesia Idol, agar yang tidak kepilih tidak stres, yang kalah tidak sakit hati, yang menang berambisi mengembalikan modalnya. Setelah modalnya
kembali berambisi mengumpulkan modal dananya sebanyak-banyaknya untuk persiapan pemilu yang akan datang, sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan bangsa dan negara Republik Indonesia dari segala keterpurukan. Rakyat kecil ini bukanlah menuntut terlalu banyak kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih, tetapi hal tersebut di atas merupakan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda saat ini dan yang akan datang. Sekali lagi mohon doanya, mohon dukungannya agar Bapak Presiden terpilih selalu mendapatkan lindungannya, taufik hidayahnya, jernih di dalam berpikir, bersikap, bertindak, di dalam mengambil kebijakan-kebijakan berpihak kepada rakyat kecil, serta selaras dengan impian, harapan, doa, keinginan seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, rakyat kecil ini mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelancangannya menyampaikan pesan-pesan yang panjang lebar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.